Halo, assalamualaikum para pujang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal SKB CPNS, khususnya formasi pengawas benih tanaman atau PBT ya. Namun bagi kamu yang baru menemukan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Benih bersertifikat ditetapkan kelas-kelas benih sesuai dengan urutan keturunan dan kualitasnya. Namun ada benih yang tidak perlu dilakukan sertifikasi, yaitu titik-titik. A. Turunan benih. B. Benih penjenis. C. Benih dasar. D. Benih pokok atau E. Benih sebar. Ya, kita akan bahas ya. Kelas-kelas benih sesuai dengan urutan keturunan dan kualitasnya. Itu kan yang pertama adalah benih penjenis, lalu benih dasar, yang ketiga itu benih pokok, yang keempat benih sebar, ya kan? Di antara keempat jenis benih ini ada yang tidak perlu dilakukan sertifikasi, yaitu benih penjenis ya. Jadi jawabannya di sini yang B, benih penjenis. Benih penjenis diproduksi dan diawasi oleh pemulia tanaman dan atau oleh instansi yang menanganinya, misalnya lembaga penelitian atau perguruan tinggi ya. Karena benih ini merupakan sumber untuk perbanyakan benih dasar, ya kan? Nanti dari benih dasar ini dia bisa lagi diperbanyak menjadi benih pokok misalnya, gitu seterusnya ya kan. Makanya khusus untuk benih penjenis tidak dilakukan sertifikasi, tetapi diberikan label warna kuning ya. Jadi jawabannya di sini ada benih yang tidak perlu dilakukan sertifikasi, yaitu yang B jawabannya, benih penjenis. Paham ya? Tapi kalau untuk benih dasar, benih pokok dan benih sebar itu disertifikasi oleh BPSB atau Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih ya. Jadi yang tidak perlu dilakukan sertifikasi itu hanyalah benih penjenis. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Produsen benih milik pemerintah yang non komersil adalah titik-titik. A. BBI, B. Koperasi, C. PT Pertani, D. PT Pionir atau E. Perum Sanghyang Sri. Ya, kita akan bahas ya. Produsen benih di Indonesia digolongkan kepada, yaitu yang pertama adalah produsen benih milik swasta. Ini ada yang berbadan hukum. Contohnya PT Bright Indonesia Seed Industry, kemudian PT East West Seed, Koperasi dan unit dagang. Lalu ada yang tidak berbadan hukum. Contohnya produsen benih perorangan ya. Kemudian yang kedua, produsen benih milik pemerintah. Itu ada yang dikomersilkan. Contohnya Perum Sanghyang Sri dan PT Pertani. Kemudian ada yang tidak dikomersilkan atau non komersil. Contohnya Balai Benih Induk atau BBI, Balai Benih Utama atau BBU, dan Balai Benih Pembantu atau BBP. Jadi produsen benih milik pemerintah yang non komersil adalah yang A, BBI atau Balai Benih Induk ya. Soal nomor 3. Salah satu cendawan gudang yang banyak dijumpai dalam penyimpanan benih jagung adalah Aspergillus restrictus yang berkembang dengan baik bila kadar air benih titik-titik. A. 7,0 sampai 8,0%, B. 9,0 sampai 10,5%, C. 11,5 sampai 12,5%, D. 13,5 sampai 14,5%, atau E. 15,0 sampai 15,5%. Ya, cendawan gudang yang banyak dijumpai
dalam penyimpanan benih jagung adalah Penicillium, lalu Aspergillus restrictus, lalu Aspergillus glaucus, Aspergillus ochraceus, Aspergillus flavus, dan Aspergillus candidus. Ya, yang akan kita bahas di sini adalah kadar air yang cocok untuk perkembangan dari Aspergillus restrictus. Ya, setiap spesies kan memerlukan kadar air tertentu untuk dapat berkembang dengan baik. Jadi Aspergillus restrictus ini juga dia memerlukan kadar air. Aspergillus restrictus berkembang dengan baik pada benih jagung bila kadar air benih 13,5 sampai 14,5%, ya. Cendawan tersebut menimbulkan flek-flek biru pada benih jagung dan menurunkan mutu fisiologi benih, ya. Jadi Aspergillus restrictus dapat berkembang dengan baik bila kadar air benih itu yang di 13,5 sampai 14,5%, ya. Paham ya? Soal selanjutnya, tolak ukur dari mutu patologis benih yang biasa digunakan adalah titik-titik. A. Kadar air benih, B. Daya simpan benih, C. Status kesehatan benih, D. Tingkat kerusakan benih, atau E. Kemurnian genetis benih. Ya, kalau kita membahas mengenai mutu benih, itu kan merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh benih yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi standar yang ditentukan, ya kan? Mutu benih dapat dibagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, mutu fisik, lalu yang kedua, mutu fisiologis, yang ketiga, mutu genetik, dan yang keempat, mutu patologis. Di sini kita akan membahas mengenai mutu patologis. Tolak ukur dari mutu patologis benih yang biasa digunakan adalah status kesehatan benih. Hal-hal yang diamati untuk mengetahui status kesehatan benih ini adalah keberadaan serangan patogen, jenis patogen, dan tingkat serangan patogen, ya. Jadi tolak ukur dari mutu patologis benih yang biasa digunakan adalah yang C, status kesehatan benih. Soal nomor 5, viabel embrio dalam benih dapat diperoleh atau didapatkan dari kecuali titik-titik. A. Benih segar yang baru saja dipanen, B. Benih dengan suhu di bawah suhu minimal, C. Benih yang tidak mengalami kerusakan embrio, D. Benih yang berasal dari buah yang masak fisiologis, atau E. Benih yang disimpan dengan kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan penyimpanan benih. Oke, viabel embrio ini kan merupakan syarat mutlak agar benih dapat berkecambah, ya kan? Jadi viabel embrio dalam benih dapat diperoleh dari, itu yang pertama adalah benih yang tidak mengalami kerusakan embrio, berarti dia yang C. Lalu yang kedua, benih yang berasal dari buah yang masak fisiologis, berarti dia yang D, ya. Yang ketiga, benih yang disimpan dengan kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan penyimpanan benih, berarti dia yang E. Lalu yang keempat, benih segar yang baru saja dipanen asalkan benih tidak mengalami peristiwa after ripening, berarti dia yang A, ya. Peristiwa after ripening ini tahu kan? Kalau nggak tahu, itu adalah peristiwa dormansi benih yang tidak mampu berkecambah ketika baru dipanen dan baru dapat berkecambah setelah melewati periode penyimpanan kering, ya. Kita kembali lagi ke soal yang ditanya ini adalah yang kecuali, berarti dia yang B, benih dengan suhu di bawah suhu minimal, ya. Kalau suhu minimal itu benih masih dapat berkecambah secara normal, tetapi kalau dia di bawah lagi dari suhu minimal tersebut, benih tidak dapat berkecambah secara normal atau bahkan tidak berkecambah sama sekali, ya. Paham ya? Soal nomor 6, cahaya akan menghambat perkecambahan benih pada panjang gelombang titik-titik. A.
2900 angstrom. Itu huruf A yang ada derajatnya di atasnya itu merupakan satuan dari panjang gelombang cahaya ya, dan dibaca angstrom ya. Lalu yang B 3500 angstrom, C 2900 sampai 4000 angstrom, D 3500 sampai 4000 angstrom, atau E 4000 sampai 7000 angstrom. Ya, kita akan bahas ya. Pengaruh panjang gelombang terhadap perkecambahan benih dibedakan menjadi, itu yang pertama adalah cahaya dengan panjang gelombang 2900 angstrom akan menghambat perkecambahan benih ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang A, 2900 angstrom. Sekedar tambahan pengetahuan, yang nomor 2-nya cahaya dengan panjang gelombang 2900 sampai 4000 angstrom pengaruhnya tidak jelas atau tidak mempengaruhi perkecambahan. Lalu yang nomor 3, cahaya dengan panjang gelombang 4000 sampai 7000 angstrom akan memacu perkecambahan benih ya, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 7. Pengecekan mutu benih dilakukan paling lama dalam jangka waktu titik-titik. A. 10 hari, B. 15 hari, C. 30 hari, D. 1 minggu, atau E. 2 bulan. Oke, pengecekan mutu benih dilakukan jika terdapat dugaan ketidaksesuaian mutu benih yang beredar dengan standar mutu benih bina ya. Benih bina itu tahu kan yang mana aja? Yaitu yang tadi, yang benih penjenis, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar itu ya. Lalu pengecekannya melalui uji laboratorium dan atau uji lapangan sesuai dengan jenis tanamannya. Selama benih yang sedang dalam pengecekan itu diberhentikan sementara dari peredaran. Jika terbukti tidak memenuhi standar mutu, harus ditarik dari peredaran ya. Jadi pengecekannya ini berapa lama? Kan di situ pertanyaannya. Jadi pengecekan mutu benih dilakukan paling lama itu dalam jangka waktu 30 hari. Jadi jawabannya di sini adalah yang C ya, 30 hari. Paham ya? Soal nomor 8. Keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih, dan masa akhir edar benih adalah pengertian dari titik-titik. A. Label benih, B. Catatan benih, C. Logo benih, D. Sertifikasi benih, atau E. Standar benih. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di akun Instagramku aja ya. Akunnya yaitu yang ini dia, @kelas_ilmu ya. Ini juga tolong di follow ya. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan latihan soal SKB CPNS untuk formasi pengawas benih tanaman atau PBT pada kali ini. Dan tonton juga video-video kami sebelumnya ya. Setiap persoalan mengandung benih-benih pemecahannya sendiri. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.